Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Anggreni Putri dengan NIM 15 kali 90 100 kelas 5J. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS Hukum Humaniter Internasional. Baiklah, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah penggunaan senjata nuklir dilarang dalam perang? Mengacu dalam pertanyaan berikut, itu pelanggaran dan pemusnahan senjata nuklir akan memastikan keberlangsungan umat manusia ke depan. Dunia mendapatkan kabar baik terkait berlakunya perjanjian pelanggaran senjata nuklir atau Treaty on the Profit on Nuclear Weapons atau TPNW pada tanggal 22 Januari 2021. TPNW secara menyeluruh melarang segala aktivitas senjata nuklir seperti pengembangan, pembuatan, dan kepemilikannya, karena penggunaannya dalam konflik tidak sesuai dengan asas-asas kemanusiaan, sehingga dilarang oleh hukum humaniter. Dan pada Perang Dunia Kedua menyadarkan manusia atas sifat destruktif senjata nuklir dan dampaknya bagi kehidupan. Melihat konsekuensi kemanusiaan yang timbul dari penggunaan senjata ini, maka inisiatif perumusan instrumen hukum yang meningkat bagi pelanggaran senjata nuklir menjadi penting dan mendesak. Dampak yang ditimbulkan tidak pandang bulu dan dampaknya berpuluh-puluh tahun, dan tidak ada kajian tentang prinsip kehati-hatian sehingga melanggar prinsip proporsionalitas karena korbannya masif dan menderita luar biasa. Dampak kerusakan lingkungan yang meluas dan berjangka waktu lama tidak bisa dilepaskan dari sifat bahan radioaktif yang digunakan. Semua akibat yang ditimbulkan tentu melanggar prinsip-prinsip penting kemanusiaan yang diatur dalam hukum humaniter. Dan yang kedua, adakah perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata nuklir ketika berperang? Untuk demikian, Konvensi Den Haag dan Peraturan Perang di Darat tahun 1989, yang mana hal ini dapat dibaca dalam pasal 25 yang menyatakan ketentuan pasal ini merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam masa perang. Antara lain dinyatakan tentang maksud dan larangan penggunaan senjata-senjata seperti proyektil dan peralatan perang lain yang patut diduga menimbulkan penderitaan yang amat sangat yang tidak perlu, seperti senjata dan peluru kendali yang dilarang digunakan seperti senjata beracun dan racun proyektif, senjata-senjata lintas lingkung yang berkepala banyak dan terbuka, proyektil yang berisi pecahan kaca atau penggores kepala peluru, melurui dengan suatu zat yang merangsang luka, dan lain-lain tindakan semacam seperti penggunaan peluru berantai kepala peluru yang dilarang oleh pembakar panas mirip peluru konon, dan pihak larangan tidak memberitahukan terhadap penggunaan bahan-bahan peledak yang isian seperti proyektil arti ranjau, roket-roket torpedo udara, dan granat tangan. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut saudara, apakah penggunaan senjata nuklir di dalam konflik bersenjata dapat dibenarkan? Menurut saya sendiri tidak dapat dibenarkan ya, karena rasa kemanusiaan merupakan suatu rasa yang umum yang telah dikenal oleh berbagai bangsa dan kebudayaan sejak dahulu kala. Dan melihat akibat dari Perang Dunia Kedua, menurut saya penggunaan senjata nuklir saat perang adalah tidak ada kata dapat dibenarkan, apalagi telah melanggar prinsip-prinsip kepentingan manusia. Dan yang keempat, apa yang saudara pelajari dari video yang saudara saksikan? Yang saya pelajari setelah saya menyaksikan video tersebut yaitu betapa pentingnya kita sebagai manusia untuk belajar lebih belajar menghargai kehidupan dan menghargai manusia lain. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan sedikit meresum atau pelajaran yang telah saya pelajari dari HI, yaitu HI atau Hukum Humaniter Internasional, yang dikenal juga dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, yang mengandung asas pokok yaitu asas kepentingan militer, asas keprimanusiaan, dan asas kesatriaan. Dengan demikian, hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini tidak melindungi mereka yang tidak
yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode perang. Terima kasih, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.